Ashraf, Jen. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik, seperti yang Ustadz janjikan pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas najis yang terakhir, yaitu adalah najis mutawassito. Nah, sebelum itu Ustadz ingin bertanya kepada kalian, apa itu najis? Ayo, ada yang masih ingat? Nah, kalau tidak ingat maka Ustadz akan ingatkan kembali. Najis itu adalah sesuatu, baik benda cair ataupun benda padat, yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah, baik itu kotoran ataupun segala sesuatu yang Allah atau Rasulnya sebutkan bahwa itu adalah najis. Nah, pertemuan sebelumnya Ustadz membahas apa sih itu? Nah, Ustadz membahas najis mukhafafah dan najis mughalazah. Nah, insya Allah pada pertemuan kali ini Ustadz akan membahas najis mutawassito atau najis yang sedang. Nah, najis mutawassito adalah najis yang tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan. Makanya disebutkan najis mutawassito atau najis yang sedang atau najis yang berada di tengah-tengah. Nah, cara membersihkannya adalah dengan cara mencucinya dengan air atau benda lain sampai najisnya hilang. Nah, di antara contoh-contohnya adalah, Ustadz, apa sih contoh-contoh najis mutawassito? Nah, yang pertama adalah air kencing atau kotoran manusia selain bayi laki-laki yang hanya memakan ASI. Nah, jadi semua manusia yang ada di bumi ini kecuali bayi laki-laki yang hanya makan ASI, maka semuanya najis. Semisal kalian lagi berada di sawah atau berada di hutan, tiba-tiba kaki kalian menginjak kotoran. Nah, kotorannya ini ternyata kotoran manusia. Nah, maka kotoran tersebut dikatakan sebagai kotoran najis atau najis mutawassito. Nah, cara membersihkannya gimana, Ustadz? Nah, cukup kalian bersihkan dengan air atau dengan benda-benda lainnya seperti batu atau daun atau tisu atau kertas. Nah, itu bisa dengan cara demikian. Lalu benda yang kedua atau najis yang kedua di antara najis mutawassito adalah air kencing dan kotoran hewan-hewan tertentu yang terdapat dalil kenajisannya. Jadi semisal kalian tiba-tiba menginjak kotoran anjing. Nah, anjing dikatakan sebagai hewan yang najis, maka kotoran anjing tersebut dikatakan sebagai najis mutawassito. Nah, di sini dituliskan bahwa hewan-hewan ternak yang halal dagingnya, maka kotorannya tidak najis. Ingat, segala hewan atau segala binatang yang dimana binatang atau hewan tersebut boleh dimakan atau halal dagingnya, maka kotorannya itu tidak dikatakan sebagai kotoran najis. Semisal kalian lagi jalan-jalan, tiba-tiba kalian menginjak ayam. Nah, lalu ayam tersebut tidak najis insya Allah. Sebagaimana yang dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di kandang kambing. Kandang kambing menurut kalian kan kotor. Kandang kambing banyak nya, tapi Rasul pernah sholat. Nah, maka dari itu kotoran kambing tidak dikatakan sebagai kotoran yang najis. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan Bani Urainah untuk meminum susu dan air kencing unta. Nah, di sini dikatakan Rasul menyuruh Bani Urainah untuk meminum susu dan air kencing unta. Nah, bisa diambil kesimpulan bahwa air kencing unta itu tidak najis. Nah, karena apa? Unta boleh dimakan. Nah, maka dari itu air kencing unta tidak dikatakan sebagai air kencing yang najis. Nah, yang selanjutnya yang ketiga adalah di antara benda-benda atau hal-hal yang dikatakan sebagai najis mutawassito adalah darah haid atau nifas.
Ustadz, darah haid atau darah nifas itu apa sih? Nah, darah haid adalah darah yang keluar dari wanita yang sudah dewasa atau baligh. Sedangkan darah nifas adalah darah yang keluar dari seorang ibu setelah melahirkan anak atau ketika ia melahirkan anak. Jadi ketika kalian dilahirkan oleh ibu kalian, maka ibu kalian itu mengeluarkan darah. Nah, darah itu disebutkan sebagai darah nifas. Baik. Yang keempat adalah hal-hal yang dikatakan sebagai najis mutawasito, yaitu adalah bangkai. Ustadz, bangkai itu apa sih? Nah, bangkai itu adalah binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i. Jadi semisal kalian di jalan tiba-tiba kalian menemukan burung jatuh dari pohon. Nah, burungnya ini ternyata sudah mati. Nah, Ustadz, burung itu kan halal untuk dimakan. Tapi ketika aku menemukan burung yang sudah mati dari pohon, maka boleh gak sih Ustadz dimakan? Nah, itu tidak boleh karena burung tersebut dikatakan sebagai bangkai. Nah, kecuali kalian menemukan burung masih hidup, lalu kalian sembelih dengan penyembelihan yang syar'i. Maka penyembelihan tersebut insya Allah diperbolehkan atau burung tersebut diperbolehkan untuk dimakan. Nah, karena penyembelihan burung tersebut tidak disebut sebagai bangkai. Nah, lalu yang terakhir adalah di antara benda-benda atau hal-hal yang najis dikatakan sebagai najis mutawasito adalah babi. Ustadz, kenapa sih babi kok dikatakan sebagai najis mutawasito? Iya, karena Allah sesungguhnya mengharamkan babi sebagaimana yang Allah sebutkan dari ayatnya atau dari Al-Quran, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinzir. Sesungguhnya aku haramkan kepada kalian maitatu, yaitu bangkai, walahmul hinzir, yaitu dan daging babi. Nah, seorang muslim tidak boleh menyentuh babi baik sedikit ataupun banyak. Karena apa sih sebabnya? Karena seluruh bagian babi itu adalah najis. Jadi kalau kalian tiba-tiba di hutan, lagi jalan-jalan ke hutan, tiba-tiba badan kalian terkena kulit babi walaupun sedikit, maka cara membersihkannya adalah dengan cara mencucinya. Jadi kalau misalkan kalian tidak sengaja atau tiba-tiba kalian menginjak kotoran manusia atau tiba-tiba kalian terserempet oleh babi ketika kalian sedang di hutan, maka bagian yang terkena najis tersebut harus dicuci dengan air ataupun dengan benda-benda yang lainnya. Baik, itulah video atau materi tentang najis mutawasito yang dapat Ustadz sampaikan. Nah, tugas untuk kalian adalah mempraktekkan atau memperagakan cara menghilangkan najis mutawasito. Nah, bisa sebagai contoh kalian mengambil cat. Nah, catnya itu lalu ditaruh di kaki kalian. Nah, lalu kalian itu membersihkan cat tersebut. Nah, sebagai contoh cat tersebut adalah kotoran manusia atau kotoran yang lainnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.